Salam sobatku. Dalam video ini kita akan melihat ramalan yang meleset alias ramalan yang tidak terbukti tentang kedatangan Dajjal yang dinubuatkan oleh Nabi Islam. Sekarang saya akan membacakan kepada kalian sejumlah hadis dan itu akan terdengar berulang-ulang. Tetapi ada alasan yang sangat bagus mengapa saya memberi kalian banyak sumber hadis ini. Seperti yang kita ketahui, Muslim zaman sekarang sudah mulai menyangkal hadis mereka sendiri. Hal itu disebabkan karena fakta-fakta yang memalukan yang terungkap tentang Muhammad, dan mereka selalu ngeles mengenai hadis mereka sendiri. Bahkan isi hadis yang sahih pun dapat dikritik dan ditolak oleh mereka. Tetapi mereka tidak dapat menolak semuanya, dan karena itu mereka mengatakan jika ada penularan massal dari hadis tertentu, maka hadis itu dapat diterima. Tetapi jika ada laporan yang terpisah, maka hadis tersebut dapat ditolak. Jadi saya akan memberikan kepada kalian sejumlah hadis dengan ramalan palsu yang sama, sehingga sumber ini tidak diragukan lagi bahwa ramalan Muhammad tidak terbukti. Di dalam hadis Abu Daud 4296, Nabi berkata, waktu antara perang besar dan penaklukan kota Konstantinopel akan menjadi 6 tahun, dan Dajjal atau Antikristus akan muncul pada tahun yang ke-7. Hadis ini membuatnya sangat jelas bahwa menurut Muhammad, dalam waktu 1 tahun sejak penaklukan Konstantinopel, Dajjal akan muncul. Tetapi inilah masalahnya, kota Konstantinopel ditaklukkan oleh orang-orang Islam pada tahun 1453, yang hampir 600 tahun yang lalu, dan Dajjal belum juga muncul. Selanjutnya, izinkan saya membacakan untuk kalian lagi hadis yang mengatakan hal yang sama. Hadis Sunan Abu Daud 4295, Nabi berkata, perang terbesar penaklukan Konstantinopel dan munculnya Dajjal atau Antikristus akan berlangsung dalam waktu 7 bulan. Yang berarti 7 bulan dari penaklukan Konstantinopel yang masih dalam periode 1 tahun itu, Dajjal yang diartikan sebagai Antikristus akan muncul. Nah, itu sudah 2 hadis yang mengatakan hal yang sama dengan jelas mengungkapkan bahwa Muhammad adalah seorang peramal palsu. Dan sekarang saya akan membacakan untuk kalian hadis yang lainnya. Hadis Sahih Muslim 2920a. Abu Hurairah melaporkan, Rasulullah mengatakan, kamu telah mendengar tentang sebuah kota, di satu sisi di darat dan yang lain di laut, Konstantinopel. Mereka berkata, ya Rasulullah, ya. Kemudian dia berkata, hari kiamat tidak akan datang kecuali 70.000 orang dari Bani Ishak akan menyerangnya. Ketika mereka akan mendarat di sana, mereka tidak akan berperang dengan senjata atau menghujani dengan panah. Tetapi hanya akan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah adalah yang maha besar. Dan satu sisi akan jatuh. Kemudian mereka akan berkata untuk kedua kalinya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah adalah yang maha besar. Dan pihak kedua juga akan jatuh. Dan mereka akan berkata, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah adalah yang maha besar. Dan gerbang akan dibuka untuk mereka dan mereka akan masuk ke dalamnya. Dan mereka akan mengumpulkan rampasan perang dan membagikannya di antara mereka sendiri ketika terdengar suara yang mengatakan, sesungguhnya Dajjal telah datang. Dan dengan demikian mereka akan meninggalkan semuanya di sana dan kembali. Dan di sini kita melihat sebuah hadis lagi yang sangat jelas yang mengkonfirmasi hadis-hadis sebelumnya yang mengatakan bahwa Dajjal akan muncul ketika kota Konstantinopel ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Tetapi apa yang menarik adalah bahwa dalam hadis ini menambahkan poin lain yang mengatakan bahwa tembok Konstantinopel akan runtuh hanya dengan mengatakan Allahu Akbar. Di sini masalahnya, bukan bagaimana tembok kota Konstantinopel runtuh, tembok kota Konstantinopel runtuh karena tembakan meriam. Itu adalah sebabnya tembok tersebut runtuh. Jadi ini adalah hadis lain yang jelas membuktikan ramalan Muhammad tentang kedatangan Dajjal tidak terbukti. Dan selanjutnya, izinkan saya membagikan hadis yang lainnya. Dan ini bahkan lebih menarik karena dalam hadis ini dikatakan seharusnya Yesus telah datang kembali pada saat penaklukan Konstantinopel tersebut. Izinkan saya membacakan untuk kalian. Hadis Sahih Muslim 2897. Abu Hurairah melaporkan utusan Allah mengatakan, hari kiamat tidak akan tiba sampai orang-orang Romawi akan mendarat di Al-Amaq atau di Dabik. Pasukan yang terdiri dari tentara terbaik dari orang-orang di bumi pada saat itu akan datang dari Madinah untuk menangkal mereka. Ketika mereka akan mengatur diri mereka dalam barisan, orang-orang Romawi akan berkata, jangan berdiri di antara kami dan mereka Muslim yang mengambil tahanan dari antara kami. Mari kita berperang dengan mereka. Dan orang-orang Muslim akan berkata, tidak demi Allah, kami tidak akan pernah menyingkir darimu dan saudara-saudara kami agar kamu dapat memerangi mereka.
Mereka kemudian akan berperang dan sepertiga bagian tentara akan melarikan diri yang Allah tidak akan pernah ampuni. Yang ketiga, bagian dari tentara Allah yang akan menjadi martir yang sangat hebat di mata Allah akan dibunuh. Dan yang ketiga, yang tidak akan diadili akan menang dan mereka akan menjadi penakluk Konstantinopel. Dan ketika mereka akan sibuk membagikan rampasan perang di antara mereka sendiri setelah menggantung pedang mereka di pohon zaitun, setan akan menangis. Dajjal telah mengambil tempatmu di antara keluargamu. Mereka kemudian akan keluar, tetapi tidak akan berhasil. Dan ketika mereka akan datang ke Suriah, dia akan keluar sementara mereka masih mempersiapkan diri untuk pertempuran menyusun barisan. Tentu saja, waktu sholat akan datang. Dan kemudian Yesus putra Maryam akan turun dan akan memimpin mereka. Ketika musuh Allah akan melihatnya, ia akan menghilang, sama seperti garam melarutkan dirinya dalam air. Dan jika ia Yesus tidak menghadapi mereka sama sekali, itu pun akan hancur sepenuhnya. Tetapi Allah akan membunuh mereka dengan tangannya, dan dia akan menunjukkan kepada mereka darah mereka pada tombaknya, tombak Yesus Kristus. Sehingga di sini ada hadis lain yang dengan jelas mengatakan bahwa Dajjal akan datang ketika kota Konstantinopel ditaklukkan. Tetapi bahkan setelah si Dajjal ini, Yesus pun seharusnya datang. Tetapi Yesus tidak pernah datang dan Dajjal pun tidak pernah muncul. Dan semua ini sudah terjadi lebih dari 600 tahun yang lalu. Di sini membuktikan lagi bahwa ramalan Muhammad tidak terbukti. Dan sekarang orang Muslim akan ngeles dan berpendapat bahwa ini adalah peristiwa masa depan yang masih belum terpenuhi. Tetapi inilah masalahnya. Yang pertama, umat Islam sudah menaklukkan kota Konstantinopel. Yang kedua, Romawi sudah tidak ada lagi. Kekaisaran Romawi runtuh dan berakhir pada saat penaklukan Konstantinopel. Dan yang ketiga, tembok kota tidak lagi mengelilingi kota kuno Konstantinopel ini. Kota ini telah runtuh. Lebih jauh lagi, tidak ada lagi air di satu sisi kota yang telah melampaui batas tembok itu. Dan alasan lain mengapa itu adalah ramalan palsu yang tidak dapat digenapi di masa depan adalah karena di masa perang modern atau perang antar negara, prajurit tidak lagi berperang dengan menggunakan pedang atau dengan busur dan anak panah lagi. Jelas ini adalah ramalan yang seharusnya sudah dipenuhi pada penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang lalu. Ingat, hadis berkata bahwa 1 tahun setelah penaklukan Konstantinopel dikatakan Dajjal akan muncul. Tetapi sampai saat ini Dajjal tidak juga nongol. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Muhammad adalah seorang titik. Silahkan kalian jawab titik-titiknya. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.